Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bissawab. Mana kita tahu, dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih. Bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah nih Pak Ustaz. Siap lah. Rabiul Awal sekarang, tanggal 24, 25. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 5 bulan lagi. Siap-siapkanlah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong. Karena kan tak ada bukti real nyata, ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja ini. Bukan Nabi berbohong. Hadis itu tak sahih. Nah, ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap, apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam. Ad-dukhan. Ad-dukhan itu apa? Kabut asap. Yang dalam hadis diterangkan oleh Nabi, kabut ini akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, yaghshannas, menutupi semua manusia. Jadi dunia itu gelap gulita 40 hari 40 malam karena tebalnya kabut asap menyelimuti planet kita ini. Dan kalau dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan bahwa kabut asap ini datangnya dari mana? Sebab datangnya dari langit. Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata. Ya. Kira-kira apa yang datang dari langit yang menyebabkan kabut ini? Di ayat 10-nya, di ayat 16-nya surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun, pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, batsyatal kubra, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi dukhan ini disebabkan sesuatu yang datang dari langit dan dia berupa hantaman yang keras, ya. Sehingga Syekh Mubayyad mengkaitkannya dengan surat At-Tur ayat 44 di mana Allah Ta'ala berfirman wa iyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Ketika mereka menyaksikan bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Jadi bahasa Al-Qur'annya bongkahan batu berjatuhan dari langit. Bahasa hadisnya bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Sedangkan bahasa modernnya apa, Pak? Meteor, ya, meteor. Jadi dukhan ini disebabkan oleh meteor besar menabrak planet bumi, tapi karena planet bumi diciptakan oleh Allah ada perisainya, ada tamengnya yang disebut lapisan atmosfer. Maka meteor yang besar itu pecah, ya. Cuman pecahannya tetap lolos, menabrak daratan dan ada yang menabrak lautan. Dan menurut ilmuwan, yang lolos itu akan ada yang ukurannya garis tengahnya 2 km, Pak. Bayangkan, batu ukuran garis tengah 2 km, ya. Batu bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam menabrak daratan. Nah, tabrakan dengan daratan itulah yang menimbulkan ad-dukhan, kabut asap. Kayak bom nuklir meledak, Pak. Cuman bom nuklirnya jumlahnya sangat banyak. Sehingga ledakannya yang berbentuk cendawan itu, asap cendawan itu
terus meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita akan hidup dalam kegelapan. Ramadan 1441 memang ini jatuh pada hari Jumat, tanggal 1-nya bertepatan dengan tanggal 24 April 2020. Pertengahan Ramadan juga jatuh hari Jumat. Ada hadis memang menyebutkan apabila 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, itu dikhawatirkan akan terjadi ledakan dahsyat. Akan terjadi ledakan dahsyat di alam semesta yang didengar oleh semua manusia, yang efeknya ini kataklismik, artinya global. Kemudian akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Di bulan Zulqa'dah semua kabilah berselisih. Di bulan Zulhijjah akan terjadi pertumpahan darah sampai bulan Muharram, dan banyak yang terbunuh. Namun hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya maudhu'. Namun untuk menyimpulkan tidak boleh dalam satu hadis. Coba kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Lakukan metodologi yang aman untuk memahami sebuah hadis atau sebuah peristiwa. Yang saya lakukan, saya kumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan bencana ini. Ya, Thariqatul Jam'i. Kumpulkan hadis-hadis hadis yang terkait dengan ini. Lalu urutkan berdasarkan tartibul ma'ani alladhi yata'allaq bihadzal mawdu', yang langsung berkaitan dengan tema ini. Yang paling atas, yang paling berkaitan. Yang agak jauh, yang paling bawah. Udah gitu, thariqatul tarjih, ambil kesimpulan benang merahnya. Ternyata ada hadis-hadis yang lain yang sebetulnya mendukung hadis ini. Dan hadis yang lain yang mendukung hadis ini itu sahih. Ada yang hasan. Artinya hadis ini tidak berdiri sendiri. Nah, sehingga bisa jadi memang ini terjadi. Ya. Hadis tadi, kalau ada hadis sahih yang sejalan dengan ini, maka ini bisa jadi hasan li ghairi, naik derajat. Yang kedua, jika ternyata terjadi dalam kehidupan kita, maka derajat hadis ini menjadi sahih li dzatih. Begitu uslub dalam mustalah hadis tentang bagaimana kita mengambil istinbat hukum terkait dengan peristiwa yang disebutkan dalam satu hadis.